Jujur saja, April DA 7 itu siapa? Bukan juara satu, bukan legenda, bukan nama yang bikin dunia dangdut berdiri hormat. Lalu kenapa di panggung dekade Soneta ke-8 dia berdiri di samping Raja Dangdut? Salah orang atau salah sejarah? Komentar itu berdatangan seperti hujan batu. Belum pantas. April DA 7 yang dulu nyanyi di pinggir jalan itu, yang juara 3 itu, yang katanya cuma kebetulan naik, dan sekarang dia berdiri di samping Raja Dangdut. Lucu ya, seolah-olah panggung dekade Soneta berubah jadi panggung belas kasihan. Itu keberuntungan doang, bukan kualitas tapi kasihan. Kalau nggak viral siapa dia? Ini mungkin Raja salah pilih, mahkota kok dikasih ke yang belum layak. Di balik semua ejekan itu, April berdiri dengan tangan yang pernah gemetar karena dingin. Dengan suara yang dulu dibalas recehan bukan tepuk tangan. Dengan mimpi yang hampir menyerah karena lapar lebih sering datang daripada harapan. Malam itu dia tidak melawan nada, dia melawan rasa malu, takut, dan dunia yang ingin melihatnya jatuh. Tapi orang-orang lupa, Raja Dangdut tidak lahir dari singgasana. Dulu Rhoma Irama juga berdiri di tempat yang sama. Diremehkan, ditertawakan, dianggap bukan siapa-siapa. Pernah bernyanyi bukan untuk terkenal, tapi untuk bertahan hidup. Dan di sanalah persamaan itu menyala. Dua anak jalanan mimpi, dua suara yang lahir dari perut lapar. Dua hati yang pernah hampir menyerah. Karena dunia terlalu keras untuk yang tidak punya nama. Mungkin yang paling bising bukan suara April, tapi iri hati mereka yang tak pernah berani bermimpi setinggi itu. Karena lebih mudah menertawakan yang naik daripada mengakui bahwa kita takut melangkah. Dan saat Rhoma menggenggam tangan April, itu bukan panggung kasihan, itu adalah panggung warisan. Warisan tentang satu hal, kalau aku bisa bangkit dari nol, kamu juga berhak mencoba. Dunia memberi mahkota pada yang sudah bersinar, tapi raja sejati memberi cahaya pada yang hampir padam. Kalau kamu pernah diejek, direndahkan, atau dianggap tidak pantas bermimpi, tulis di komentar, aku bukan lahir besar, tapi aku menolak menyerah. Bagikanlah video ini biar mereka yang masih di pinggir jalan tahu. Kadang satu tangan yang percaya lebih kuat dari 1000 ejekan. Jujur saja, April DA 7 itu siapa? Bukan juara satu, bukan legenda, bukan nama yang bikin dunia dangdut berdiri hormat. Lalu kenapa di panggung dekade Soneta ke-8 dia berdiri di samping Raja Dangdut? Salah orang atau salah sejarah? Komentar itu berdatangan seperti hujan batu. Belum pantas, masih hijau, cuma pengamen yang kebetulan viral. Netizen tidak hanya menghakimi April DA 7, mereka mulai mengkuliti keputusan Rhoma Irama. Raja kok salah pilih? Mahkota ini mau diwariskan atau dijatuhkan? Di balik sorotan, April DA 7 tidak membawa piala. Ia membawa masa lalu, tangan yang dulu memegang mikrofon rusak di pinggir jalan, suara yang dulu ditukar dengan recehan dan tatapan kasihan. Malam itu, ia harus bernyanyi bukan hanya melawan nada, tapi melawan keraguan seluruh dunia. Tapi mungkin yang orang lupa adalah satu hal yang pahit.
Raja Dangdut juga pernah diremehkan sebelum mahkota, sebelum sejarah. Ia juga pernah berdiri sebagai bukan siapa-siapa. Dihitung kecil, dianggap tidak layak, hampir dipadamkan sebelum sempat menyala. Dan saat Rhoma Irama menggenggam tangan April DA7, mungkin ia sedang menggenggam dirinya sendiri di masa lalu. Karena tidak semua orang besar lahir di panggung megah. Sebagian lahir di jalanan yang dingin, dengan mimpi yang digenggam sambil menahan lapar. Dan April bukan berdiri di samping raja untuk dipuji. Ia berdiri di sana untuk membuktikan bahwa anak yang diremehkan pun bisa disandingkan dengan legenda. Dunia selalu bertanya, siapa yang pantas? Tapi Tuhan sering menjawab, siapa yang paling kuat bertahan. Kalau kamu pernah dianggap tidak layak, terlalu kecil atau terlalu miskin untuk bermimpi, ketik di komentar, aku tidak lahir besar, tapi aku akan menjadi besar. Bagikan video ini, biar mereka yang masih di pinggir jalan tahu. Kadang, satu tangan dari seorang raja cukup untuk mengubah seluruh takdir. Kenapa ya? April DA7 itu padahal dia 1. anak kampung, 2. mantan pengamen, terus 3. bukan artis besar, 4. bukan anak pejabat, 5. bukan orang kaya. Tapi saat dihina, kenapa ribuan orang langsung berdiri membela April DA7? Namanya April DA7 Indosiar bukan karena kita kenal dia secara pribadi, bukan karena kita pernah makan satu meja, tapi karena kita merasa sedang melihat diri kita sendiri. April DA7 adalah finalis Dangdut Akademi 7 Indosiar. Ia datang dari keluarga sederhana. Sebelum panggung megah, hidupnya adalah jalanan. Sebelum sorot kamera, suaranya hidup dari receh dan hujan. Data dan fakta, banyak peserta ajang pencarian bakat di Indonesia berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Namun yang bertahan di hati publik bukan hanya soal suara, melainkan cerita hidup mereka, ketulusan, dan karakter. April tidak menjual kesempurnaan, ia menjual kejujuran. Setiap ia bernyanyi, yang kita dengar bukan sekedar nada, tapi perjuangan. Bukan teknik tinggi, tapi luka yang sembuh pelan-pelan. Makanya ketika ada yang menghina April, netizen marah. Bukan karena April idola tanpa celah, tapi karena hinaan itu terasa seperti menghina mimpi orang kecil. Kita membela April karena April adalah simbol bahwa anak pengamen juga pantas punya mimpi. Bahwa panggung bukan milik orang kaya saja. Bahwa Tuhan tidak memilih latar belakang, Tuhan memilih keteguhan. April mengajarkan satu hal, kamu tidak perlu lahir hebat untuk menjadi berarti. Cukup jujur pada proses dan setia pada perjuangan. Kalau kamu pernah diremehkan, pernah dianggap kecil, pernah merasa tidak punya apa-apa, tulis aku pernah di komentar. Dan bagikan video ini biar dunia tahu yang sederhana pun layak untuk dibela.